Kalau kamu bertemu dengan temanmu yang tidak membawa bekal dan kelaparan, apakah kamu berbagi? Anak jawab, iya, saya akan berbagi kepada teman saya. Apakah kamu menuntut temanmu yang kamu beri makanan untuk bekerja? Tidak, saya akan memberikan dengan kerelaan. Lalu ayahnya menjawab, bahwa kau komunis. Kita ini kan sudah dari kecil ya, tentang Pancasila ini. Masa-masa kita dari sekolah, kemudian ikut P4, sertifikatnya pun masih tersimpan banyak di rumah ini. Tapi pada akhirnya Pak Kepala, bahwa Pancasila yang hari ini ada hanya ada sebagai simbol dan kita rasakan. Tapi apakah nanti kalau seperti ini terus pola program penggunaan uang yang kita gunakan hanya menjadikan Pancasila sebagai simbol, menyuruh anak-anak kita untuk menghafal, dia akan jadi hafalan saja. Kita sudah harus membawa Pancasila ke dalam hidup masyarakat yang nyata. Jadi sila-silanya itu benar. Ketuhanan yang Maha Esa, keadilan yang beradab. Nah, harus nyata. Harus nyata, betul-betul. Sekarang ini contoh. Bukan lagi dia harus dihafal, harus diingat, tapi harus contoh. Untuk itu, kalau saya mengarahkan, tidak hanya di tengah masyarakat, tetapi aparatur pemerintah harus juga diberi pemahaman tentang Pancasila yang sesungguhnya. Bukan sebagai simbol ya, bukan sebagai simbol dan hafalan. Kalau dia hanya sebagai simbol dan hafalan, faktanya kita tidak menjalankan sesuai dengan apa yang kita hafalkan itu, dia akan menjadi di masa depan dia akan tidak bermakna. Jadi Pancasila jika tidak dibawa kepada contoh konkret di tengah masyarakat, dia akan menjadikannya sebagai kata yang tidak bermakna. Jadi saya berharap uang yang digunakan walaupun sedikit, coba digunakan menggeser itu. Misalnya tentang pendidikan yang baik. Kemarin saya sama siapa ya tentang sosialisasi Pancasila ini di tempat di dapil saya, kan ada lagu Indonesia Raya, kemudian kita menyampaikan Pancasila, ada yang bertanya, Pak bagaimana dengan saya yang menyewa tanah dan membeli air? Kan susah kita menjawabnya itu. Pertanyaannya seperti itu. Itu kan bagian dari terjemahannya Pancasila. Bahwa kita harus mensejahterakan masyarakat, masyarakat hukumnya harus berjalan dengan baik, pendidikannya harus baik. Yang kita lakukan sekarang terus meminta kita menghafal. Nanti ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai ini. Jadi Pancasila itu tidak akan hidup terus-menerus sepanjang zaman kalau dia hanya sering disebut, kalau dia sering menjadi simbol. Tapi kita harus membawa Pancasila menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan nyata di kehidupan sehari-hari. Untuk itu mungkin pemahaman Pancasila ini bukan lagi diberikan kepada masyarakat, tapi diberikan kepada aparat pemerintah, pada semua penegak aparat hukum, bahwa Pancasila itu seperti ini loh terjemahannya. Ini terjemahan Pancasila dalam kehidupan nyata. Ini contoh yang jelek nih ya, ini contoh yang jelek. Bagaimana paham sekarang disebarkan. Bapak nanti boleh lihat TikTok, bagaimana paham disebarkan dengan masif. Tadi pagi saya ini kan sudah malas membaca. Jadi pagi-pagi kalau bangun tidur tuh buka TikTok. Saya lihat TikTok. Nanti Bapak lihat. Ada tadi pagi saya lihat TikTok begini. Anaknya bertanya kepada ayahnya dalam bahasa Inggris. Dia bilang, apakah ibu saya komunis? Dia tanya begitu kepada ayahnya. Ayahnya menjawab, tidak. Apakah ayah komunis? Kemudian ayah menjawab, iya. Lalu dia bertanya, apakah saya komunis? Ayahnya tidak menjawab. Hanya well, ya, kata ayahnya. Tapi ayahnya memberi contoh begini. Setiap pagi, kamu diberi bekal oleh ibumu untuk ke sekolah. Kalau kamu bertemu dengan temanmu yang tidak membawa bekal dan kelaparan, apakah kamu berbagi? Anak jawab, iya, saya akan berbagi kepada teman saya. Apakah kamu menuntut temanmu yang kamu beri makanan untuk bekerja? Tidak, saya akan memberikan dengan kerelaan. Lalu ayahnya menjawab, bahwa kau komunis. Begitu cara mereka mengajari. Kita apa sih?
Kalau kita bicara Pancasila, lalu ada yang bertanya, Pak, saya ini nggak sekolah. Negara nggak nyekolahin saya. Apakah itu bagian dari Pancasila? Tidak kan? Itu tidak benar dalam Pancasila. Lalu ada buruh bertanya kepada saya ini Pancasila, Pak. Saya hafal Pancasila. Saya mengamali Pancasila. Tapi gaji saya sebagai guru 200.000. Apakah itu bagian dari amalan Pancasila? Tidak kan? Maksud saya itu yang harus bapak-bapak, ibu-ibu lakukan dengan uang yang ada. Tidak cukup hanya piagam. Nanti rumah kita ini penuh-penuh sama piagam. Dan itu tak berarti apa-apa. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila ahwa muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.